Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyul hasanat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatuna hasanah fil ibadati wal muamalat. Allahumma salli wa sallim salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita. Jadi Allah menciptakan kita dan memberi petunjuk. Petunjuknya itu yang membawa adalah para nabi. Ada petunjuk yang dibawa sejak nabi pertama. Siapa nabi pertama? Bu, nabi pertama siapa, Bu? Nabi Adam alaihis. Nabi Adam, nabi bukan rasul. Beda antara nabi dengan rasul. Setiap rasul nabi, tapi tidak setiap nabi rasul. Nabi itu ada utusan Allah, tapi tidak ada umatnya. Tidak ada umatnya. Nah, adapun Rasul adalah Nabi yang diutus dan ada umatnya. Dimulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah berapa lama? 950 tahun. Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nah, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ajarannya itu yang berlaku. Dari mulai ini ajaran Nabi dari Nabi yang pertama sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu beralih, pindah, diwariskan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwariskan itu? Yaitu adalah ucapan para nabi. Sejak yang pertama sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan akhlak rasa malu. Apa bunyinya? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, lakukanlah sekehendak kamu, semau kamu. Bagaimana menafsirkan ini? Maaf ya. Apakah Allah ngambek itu? Dan udah kalau mau nggak punya rasa malu, kerjain semaunya. Apakah begitu? Bukan. Artinya ini bahwa orang yang sudah tidak punya rasa malu, dia melakukan apa saja semaunya. Kita hidup di zaman Ibu yang sudah sangat berbeda. Ya, di sini banyak orang-orang tua. Kalau yang lebih 70 itu doanya diijabah oleh Allah. Kalau yang sudah lebih 80, yang dicatat hanya kebaikannya. Masya Allah. Orang-orang tua, ya, seperti ibu-ibu yang sudah 80 atau bahkan lebih, yang sudah lebih 70, pasti bisa membandingkan antar zaman ke zaman. Pasti dibandingkan keadaan.
perilaku manusia, keadaan zaman berubah. Bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Hal-hal yang materi boleh saja dikatakan lebih baik. Bu, dulu nggak ada mic sekecil ini, Bu. Benar, Bu? Gede bundar, Bu. Panggilnya dibilang juga sombong. Iya, Ibu. Boleh saja dari segi materi, memang kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalau untuk urusan dunia, kalian lebih tahu. Tapi kita hidup ini bukan di dunia aja. Di dunia sementara, dunia ini ibarat terminal, ibarat halte. Orang gak bakalan diri selamanya di halte. Orang gak bakalan selamanya berada di terminal. Siapa yang betah di terminal? Ya, kencing aja susah. Makanya dunia ini jangan dijadikan satu tujuan. Nah, dunia ini ibarat jembatan. Dunia ini ibarat lahan untuk kita menanam kebaikan yang bakal kita petik di mana? Ya. Maka ibu sekalian, salah satu akhlak ini saya menyampaikan tausiah untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya tanpa terkecuali. Bukan saya mengajarkan ibu-ibu, tidak. Saya saat ini bertausiah untuk diri saya, usikum wa nafsi, diri saya. Ya, sekalian. Mendingan kita ini memeriksa diri kita masing-masing sendiri. Yang ini kita keluarga, jamaah, ya. Yang insya Allah kita selalu bersama dalam kebaikan. Amin. Dan nanti di akhir bersama di surga. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini yang kita cari, Ibu. Kebersamaan dalam kebaikan dan kebersamaan di akhirat di mana? Di surga, insya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarannya sempurna, dan kesempurnaan yang dibawa oleh Rasulullah kesempurnaan akhlak, penyempurnaan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimah. Rasa malu ini adalah ciri khasnya manusia. Bu, pernah lihat kebo pakai baju? Bu, pernah lihat kambing pakai baju? Pernah lihat kuda pakai baju? Pernah lihat kuda pakai kacamata? Nah, ini coba dari manusia yang pertama. Ambil ibtahi al-a'rab ithnain wa ishrin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Al-A'raf 22. Sudah ketemu? Coba baca terjemahan. Terjemahan mana? Ini biar kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun syurga. Kemudian Tuhan mereka menyeru kepada mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ini kisah tentang Nabi Adam.
Nabi Adam disuruh masuk ke surga. Ya Allah. Nabi Adam disuruh masuk ke surga, tapi ada pantangannya, ada larangannya. Larangannya wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan dekati pohon ini. Jangan kalian dekati pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan membuat Adam dan Hawa tergelincir. Bagaimana bahasanya? Bahasanya bahasa indah. Bu. Yang paling pintar ngiklan setan. Yang paling pintar ngiklan siapa? Setan. Bagaimana iklannya? Bagaimana promosinya? Yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Masya Allah. Inginkah kalian berdua, Adam wahai Hawa, aku tunjukkan satu pohon yang apabila kalian petik buahnya, kalian akan menjadi penghuni surga abadi selama-lamanya dan menjadi penguasa di surga. Bu, kira-kira indah nggak, Bu? Indah. Itu bahasa Adam. Bahasa setan yang Allah ceritakan di dalam firman-Nya. Tergelincir. Ya, fadallahuma bighurur. Falamma dhaqa asy-syajarah, ketika keduanya petik itu, ya, dan dimakan, yang kita suka bilang apa? Buah khuldi. Apa yang terjadi? Badat lahuma sawuhuma, kebuka itu pakaian. Ketika pakaian terbuka itu, apa yang terjadi? Keduanya ambil daun yang ada di surga itu, disambung-sambung. Bu, disambung-sambung. Pernah lihat orang pakai daun? Pernah pakai daun? Ada. Papua. Di Papua, Ibu. Di Papua, Ibu. Saya pernah ke Papua tahun 80-an dengan Habib Salim, dengan Dr. Salim Al-Jubri, dengan beberapa teman, ya. Habib Salim Al-Jubri ke Papua, ke Wamena itu. Ke Wamena dari Jayapura itu, dari Sentani naik Hercules, Bu. Hercules itu adalah pesawat militer. Nggak ada penumpangnya apa? Asbes. Angkut asbes buat komplek TNI, yaitu buat komplek ABRI di sana. Sampai di sana, Bu, pesawat landing, pesawat mendarat itu di pinggiran, di pagar-pagar bandara itu orang-orang Wamena pada telanjang. Lakinya pakai koteka, lakinya pakai koteka. Saya nggak perlu jelasin itu. Ya. Maaf, yang perempuan yang ditutupi dengan daun-daun itu adalah, maaf, auratnya dengan dadanya. Itu aja. Nggak pakai baju. Tempatnya dingin, pegunungan. Jaya Wijaya, dingin betul. Terus bagaimana biar hangat? Badannya ini diborehin pakai, kalau kita orang borehin ya, dilung apa? Dibalut dengan minyak babi. Jadi
dengan minyak api. Ibu sekalian, di Nabi Adam dia malu, dia tutup itu badannya, auratnya dengan apa? Daun-daun yang disambung. Maka Allah ingatkan, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarati, bukankah aku telah larang kalian berdua ya untuk mendekati pohon itu. Wa aqul lakuma, dan aku telah sampaikan, inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Artinya ibu, rasa malu itu adalah fitrah mulia yang ada pada manusia. Jika manusia masih ada fitrahnya, dia punya rasa malu. Zaman berubah. Perubahan ini menyebabkan fitrah manusia itu berubah. Ibu, apa yang kita lihat, terutama yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ini mempengaruhi pada hati kita. Sekali lagi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita baca, ini mempengaruhi diri kita. Karena apa? Itu masuk ke hati, Bu. Tergantung apakah itu yang baik ataupun yang buruk. Kalau yang dilihat, yang dibaca, yang didengar yang baik, hati jadi baik. Nah sekarang, Ibu, ya, di zaman sekarang, kalau ibu keluar dari musola nih, ibu keluar musola, apalagi tempat-tempat orang banyak, kumpul banyak, ke pasar, mana gitu, apa yang kita saksikan? Macam-macam. Banyak yang tidak baiknya. Yang kita dengar, begitu juga banyak yang tidak baiknya. Tapi ketika kita berada di tempat seperti musola, di majelis, di masjid, di pengajian, yang kita dengar yang baik. Ketika kita baca Al-Quran, yang kita baca yang baik. Kalamullah, ya. Yang kalau kita tutup dengan Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah. Maha benar Allah. Makanya orang yang berpegang dengan Al-Quran, insya Allah dia akan menjadi orang benar. Orang yang berpegang dengan Al-Quran, ucapannya man qala bihi shadaq. Apa yang diucapkan benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberi contoh kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu baca di dalam Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Baca Barzanji enggak? Sekarang berubah apa baca sekarang? Simtudurul. Itu Barzanji itu ada, ya. Dulu saya ngaji, itu diantaranya ngajinya itu ngaji Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu. Nabi-nabi itu pemalu. Nabi Musa alaihissalam enggak pernah kelihatan kulitnya. Ya, sampai enggak pernah kelihatan kulitnya, sampai diisukan oleh orang-orang Bani Israel. Nabi Musa lah Nabi Bani Israel pertama. Nabi Bani Israel pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Makanya paling banyak dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Apalagi dalam surah Al-Baqarah, apalagi dalam surah Asy-Syu'ara, ceritakan dan dikisahkan secara panjang lebar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia hampir tidak pernah kelihatan kulitnya, dan oleh orang-orang Bani Israil disuruh Nabi Musa itu karena ada cacatnya, dia malu kelihatan kulitnya. Satu ketika dia lagi mandi, dilepas bajunya, ditaruh di batu. Batu itu gelinding. Diubah Nabi Musa, diubah sampai diketok pakai tongkatnya. Baju ada. Tahu-tahu ada, tiba-tiba ada orang Bani Israil lagi kumpul. Sementara Nabi Musa dalam keadaan di situ kelihatan mulusnya, yaitu kulitnya Nabi Musa. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Coba buka Ananda Elvira. Ayat 69. Al-Ahzab juz 22. Ketemu belum? Ya ketemu belum? Al-Ahzab juz 22. Sebelum Yasin, sebelum surah Yasin. 69. Tapi ketemu belum? Ya. 69. Udah. Enggak baca ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ya, coba baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Jadi Nabi Musa disakiti oleh orang Bani Israil. Dia ada dengan isu itu. Nabi Musa itu kulitnya ada cacatnya, makanya dia tidak mau buka itu kulitnya dan sebagainya. Maka terjadilah yaitu yang kejadian tadi saya katakan, bahwa suatu ketika Nabi Musa mandi, dia lepas pakaiannya di atas batu. Batunya itu diubah. Nabi Musa itu punya kedudukan yang tinggi. Saking tinggi kedudukannya, semua doanya itu diijabah. Di antaranya apa? Dia minta saudaranya Nabi Harun itu jadi pembantunya, jadi Rasul. Ya. Bahkan ketika disuruh untuk menghadap Fir'aun, kata Nabi Musa, saudara saya saja ini, huwa afsahu minni lisana, dia lebih fasih bahasanya. Karena Nabi Musa itu agak cadel. Karena pernah makan apa? Bara api itu. Ya. Nabi Musa itu minta kepada Allah supaya saudaranya itu menjadi wazirnya, menjadi pembantunya, menjadi yaitu menterinya. Padahal Nabi Harun itu lebih tua daripada Nabi Musa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Waj'ali, dan jadikanlah untukku waziran. Ya Allah, jam 9:58 ini. Lagi ngomong nanti biar ke sono.
Dan jadikanlah untuk aku seorang menteri, seorang pembantu min ahli, dari keluarga aku. Harun akhi, Harun saudara kandung aku, lebih tua. Usdud bihi azri, kuatkanlah, ya, kuatkanlah aku ini dengan keikutsertaan dia. Wa asyrikhu bi amri, ikutkanlah dia untuk urusanku, membantu aku dalam urusanku. Apa tujuannya? Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami bisa banyak bertasbih kepadamu dan berzikir kepadamu. Bapak lah, ibu-ibu, ini pelajaran bahwa kita ini kalau punya urusan banyak jangan pegang sendiri. Bu, Bu, duit boleh pegang sendiri. Kalau kita punya tanggung jawab, nggak bisa sendiri. Nabi Musa itu kurang apa kuatnya? Fisiknya luar biasa. Mukul orang sekali mati. Mukul orang sekali mati, betul. Pawakaza mukul sama kodoh alih. Sekali dipukul mati orang itu. Nabi Musa. Sendalnya dari besi. Sendalnya dari besi. Ya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa suruh pakai sendal dari besi. Terus cari ilmu, pergi sejauh-jauhnya sampai itu sendal hancur dan tongkat beliau itu patah-patah. Nabi Musa kuat, tapi dia ketika diberi amanah oleh Allah untuk membawa risalah, untuk menyampaikan amanahnya kepada Fir'aun, dia minta Nabi Harun menjadi wazir, menjadi menterinya, menjadi pembantunya. Agar apa? Urusan bisa ditangani, hubungan kepada Allah nggak putus. Kalau sibuk doang dengan urusan dunia, nggak berzikir kepada Allah, cepat letoy, cepat ambruk, na'udzu. Makanya ibu-ibu, ya, kita nggak boleh hanya mengandalkan kekuatan fisik. Nggak bisa, nggak bisa. Kekuatan itulah kekuatan hati kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh yang paling gampang aja, ya, ini nyambung dengan ibu-ibu. Fatimah radhiyallahu anha, putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kenapa itu kan baru sekarang? Sebelum kita lahir sudah ada. Betul, Bu? Sebelum kita lahir sudah ada mereka. Kenapa kok sekarang baru diributkan? Gak boleh, Ibu. Gak boleh kita ini mencaci nasab seseorang, walaupun dia itu nasabnya rendah, gak boleh. Dan gak boleh orang ngaku-ngaku nasab Nabi, gak boleh. Kita justru disuruh untuk mencintai keluarga Rasulullah dan mengajarkan anak kita cinta kepada keluarga Rasulullah. Itu perintah Rasulullah SAW. Termasuk kepada putri kesayangan beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Beliau katakan, Fatimah tu bid'atun minni, faman ahabbaha ahabbani, wa man abghadaha abghadani. Fatimah itulah darah dagingku, bagian dari darah dagingku. Orang yang mencintainya berarti mencintai aku, orang yang membencinya berarti membenci aku. Nah, Fatimah radhiyallahu anha setelah beliau berkeluarga, bersuamikan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, dia merasa, wah, kerjaan rumah tangga berat. Masak, nyuci, ya, ngurus anak. Berat nggak, Bu? Berat. Bu? Ya, Ibu nggak jawab. Jangan pura-pura, Bu. Maka Fatimah radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah, minta apa? Pembantu. Minta apa? Pembantu. Rasulullah nggak punya beliau.
nggak mampu. Borak-borak membantu. Berapa hari dapurnya Rasul itu nggak kabul. Loh, dapurnya Rasulullah berhari-hari tidak. Kadang-kadang kalau pulang dia tanya kepada ummahatul mukminin, ada sarapan enggak? Kalau nggak ada sarapan, idan ana shaim. Kalau kita puasa. Coba suami ibu. Kira-kira gimana, Bu? Yang ditanya bukan ada atau enggak, masak apa nih? Nah, Fatimah radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi Fatimah itu putri Rasulullah. Kalau menyapa Rasulullah bukan ya abi, nggak boleh. Tetap disapanya dengan ya Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ibadikum ba'da. Jangan kalian ya menyapa Rasulullah sebagaimana kalian menyapa sesama kalian. Nggak boleh. Aisyah radhiyallahu anha anaknya siapa? Anaknya siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar kan mertuanya Rasulullah. Nah, ketika memanggil Rasulullah, ya Rasulullah. Hafsah anaknya siapa? Anaknya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika memanggil Rasul apa? Ya Rasulullah. Enggak dibilang menantu. Hah? Kan nggak boleh. Itulah mulianya Rasulullah SAW. Ibu baca di dalam Al-Quran Karim, Alam nasrah wa wada'na terus wa rafa'na laka dzikra. Sebutan Rasulullah itu diagungkan, diangkat oleh Allah. Setiap kali disebutkan nama Rasul dijawab dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu, Ibu. Ini ilmu. Dan ini akhlak. Jadi sesama kepada orang tua jangan asal hanya manggil namanya aja. Dulu ada di Kuningan dulu. Bapaknya, ibunya Fatimah bilang, pat. Padahal ibunya. Ya Allah. Wahai Rasulullah, saya ini capek, aku ini capek, tolong minta pembantu atau saudara nggak punya. Wahai Fatimah nggak punya. Aku ajarkan kepadamu wahai Fatimah satu amalan, satu zikir yang engkau amalkan, hendaknya engkau amalkan sebelum tidur. Bertasbih berapa kali? 33 kali. Kemudian bertahmid berapa kali? Dan terakhir itu bertakbir. Dalam satu riwayat dikatakan 33, dalam riwayat lain dikatakan 34. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, setelah aku amalkan, aku tidak pernah merasa lelah secara fisik. Ibu berzikir kepada Allah, nyambung kepada Allah. Makanya Nabi Musa begitu. Ya Allah, lewat jam 10 lewat 7. Berarti kita masih normal loh. Jadi Aisyah Fatimah radhiyallahu anha amalkan, nggak capek dia. Maka ini salah satu zikir kita sebelum tidur. Jadi ibu sekalian, Nabi Musa alaihissalam dia bagi tugas. Ya. Nah ini kita jadikan contoh uswah hasanah buat kita dalam urusan termasuk ngurus musola, ngurus majelis syarif, pengurus dibagi-bagi tugas. Bu, pelajaran, ya, pelajaran. Judulnya tentang rasa malu, tapi ini kemana-mana itu. Insya Allah semuanya ilmu insya Allah. Ya, salah satu doa ibu, Allahumma hadina, Allahumma hadini li ahsanil a'mali wal akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa anta.
wasrif anna sayyi'ah, wasrif anni, kau sendiri, wasrif anni sayyi'ah, la yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Allah mahdini, ya Allah tunjukkanlah kepadaku bi ahsanil a'mali wal akhlak, untuk amal yang terbaik dan akhlak yang termulia. Tidak, la yahdini li ahsaniha illa anta, tidak akan mampu dan mampu untuk menunjukkan yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anna sayyi'aha, dan palingkan dari aku, jauhkan dari aku keburukan-keburukan amal atau amal yang buruk dan akhlak yang buruk. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta, tidak bisa menjauhkan itu kecuali Engkau ya Allah yang menjauhkan. Ini di antara doa kita, atau yang paling singkat yaitu permintaan kita dan doa kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 ini ada dalam hadis. Ya Allah, aku mohon kepada petunjuk, petunjuk segala bentuk kebaikan, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan menjaga diri, wal ghina dan kecukupan. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, kita amalkan, kita ajarkan ibu-ibu sekalian. Amal itu bukan banyaknya, amal itu istiqomahnya. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza